Lagi kasmaran ya, kemudian jalan-jalan di taman lihat ada suami istri bertengkar. Apa kata yang kasmaran ini? Kita nanti nggak kayak gitu ya. Ya Allah. Ya, kita jangan kayak gitu ya. Kita akan selalu mengatakan apa, bicarakan apa yang kita mau kan. Hanya ya, kita mengabaikan suatu kenyataan yang dasar bahwa suami istri berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Ya. Si suami mengatakan, ya, "Kamu kenapa marah lagi? Saya apa kurangnya?" kata suami. Kata istri, "Aku nggak rasa kamu mencintai aku." Gitu. Ya. Dulu kita sudah bahas di dalam bahasa kasih. Ada berapa bahasa kasih? Ada 5. Ya. Nah, jadi kalau bahasa kasih itu apa maksudnya, Bu Aisyah? Bahasa kasih itu adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan oleh kita dan dimengerti oleh pasangan hidup kita. Ya, nah, jadi cinta sejati itu tetap ada. Kalau yang di awal itu namanya kasmaran. Kenapa? Itu adalah kerja dari hormon yang Allah berikan, ya. Dan pada saat itu terkadang otak rasional kita nggak jalan. Sementara orang lain sudah bilang, terutama ibu kita kan, kayaknya kamu nggak cocok. Enggak lah ibu nggak pernah tahu aja sih, bukan jarang ketemu dia kan gitu. Ya, kayaknya ibu dengar kabar calon istrimu itu pernah 2 tahun di rumah sakit jiwa. Oh, sekarang mah udah sehat. Itu ketutup loh kita semua. Ya, pas lagi kasmaran ya, kemudian jalan-jalan di taman lihat ada suami istri bertengkar. Apa kata yang kasmaran ini? Kita nanti nggak kayak gitu ya. Ya Allah. Ya, kita jangan kayak gitu ya. Kita akan selalu mengatakan apa, bicarakan apa yang kita mau kan. Ada gitu nggak? Ya, itu anak-anak sekarang tuh kalau saya bukan ketawain, saya cuman iya. Nanti ya. Karena ini sebuah proses yang alamiah sesungguhnya. Hanya kalau kita nggak banyak belajar, maka ya hormon ini kan berkurang. Kenapa? Karena ada hormon baru yang dipersiapkan Allah untuk ya menghadirkan manusia baru. Ya kan? Salah satu tujuan pernikahan adalah menghadirkan manusia baru dari rahim kita. Itu hormon berbeda lagi yang Allah siapkan. Sehingga getar-getar tadi, pesona tadi terhadap pasangan nampaknya hilang. Tetapi cinta sejati tetap ada. Hanya ya, kita mengabaikan suatu kenyataan yang dasar bahwa suami istri berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Ya. Si suami mengatakan, ya, "Kamu kenapa marah lagi? Saya apa kurangnya?" kata suami. Kata istri, "Aku nggak rasa kamu mencintai aku." Gitu. Ya, dulu kita sudah bahas di dalam bahasa kasih. Ada berapa bahasa kasih? Ada 5. Ya. Nah, jadi kalau bahasa kasih itu apa maksudnya, Bu Aisyah? Bahasa kasih itu adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan oleh kita dan dimengerti oleh pasangan hidup kita. Banyak yang nggak ngerti. Maksudnya apa? Contoh saya ya. Suami saya sudah ya mengutarakan cinta yang dia lakukan. Apa? Setiap HP saya rusak, dia siap siaga membetulkan. Ya, setiap anak-anak bayar sekolah, dia siap siaga langsung bayar. Ya. Setiap misalnya rumah saya itu bocor, dia siap siaga langsung kontak orang untuk membetulkan. AC panas, dia. Menurut suami saya, itulah cinta yang dia lakukan. Tetapi saya nggak ngerti. Kenapa? Karena buat saya, ya, cinta, kalau saya dicintai suami saya bukan itu. Kalau cuman betulin HP mah, saya panggil orang aja. Ya kan? Iya.
Kemudian misalnya betulin rumah, oh saya bisa telepon, wah, punya daftar, kan gitu. Kenapa? Karena saya bahasa kasihnya berbeda. Apa? Bahasa kasih saya itu sentuhan fisik, bukan hubungan intim ya. Kalau hubungan intim semua keluarga harus hubungan intim untuk menghadirkan manusia baru. Sentuhan fisik, paling cuma diginiin aja nih pundaknya nih. Ya Allah. Udah rasa ya Allah dia mencintai aku. Padahal cuma gini doang. Itu sentuhan fisik. Atau misalnya jalan gitu ya. Misalnya mau nyebrang digini doang. Ada. Buat saya itulah ya bahwa dia mencintai aku. Itu bahasa kasih. Dulu saya nggak ngerti karena belum banyak belajar. Pertengahan pernikahan, 27 tahun pertengahannya baru ngerti. Agak telat sih. 15 tahun empet tertahan. Tetapi setelah banyak belajar, pertama yang saya pelajari adalah, dia laki-laki memang. Otaknya beda sama kita. Kedua, watak. Oh iya memang, suami istri watak harus beda. Kalau watak terlalu sama, bosan. Sama seperti maaf sekarang sedang juga musim di seluruh belahan dunia ya, punya pasangan hidup sesama jenis itu sangat membosankan. Itu sudah terbukti. Beberapa klien-klien saya yang ranah itu datang dan mengatakan bosan. Terus gimana? Kata mereka sekarang sedang banyak yang ikut komunitas ini. Jadi gampang cari yang baru. Salah satu tujuannya begitu. Ya, nah sama watak pun kalau sama persis suami istri sudah diteliti bakal cerai. Gitu. Jadi yang gimana? Yang berbeda. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Dulu kalau nggak punya ilmu kita merasa gini, aku terlalu beda dengan suami aku. Dia nggak ada samanya dengan aku. Memang harus beda. Supaya apa? Disitulah terjadi dinamisasi perasaan, dinamisasi tingkah laku untuk kita menyelaraskan. Ya, kenapa? Rumah tangga kita itu adalah sebuah pecahan puzzle. Kita harus rangkai. Pernah lihat puzzle? Perhatikan puzzle itu lekukan sama tonjolannya pasti beda-beda. Kalau dia sama nggak masuk, ya malah bertolak belakang malah kalau dia sama, makanya harus beda. Ya itu satu. Kemudian baru belajar lagi bahwa oh ada namanya bahasa kasih, yaitu apa? Cara mengutarakan cinta yang kita lakukan. Tetapi harus difahami oleh orang itu. Waktu itu kita kasih contohnya apa? Di dunia ini banyak bahasa, ya orang Arab bicara sama orang Cina. Bahwa orang Arab mengatakan saya cinta padamu, orang Cina nggak ngerti, kenapa? Nggak ngerti bahasanya, kan gitu. Nah kita juga begitu. Nah sekarang, jadi kita harus pelajari bahasa kasih itu. Menurut saya ilmu ini sangat gampang. Kenapa? Bahasa kasih setelah diteliti, setiap orang itu ada 5, cuman 5, mulai dari kecil sampai kita mati, cuman 5. Ya, masih ingat siapa? Masih ingat? 1. Pujian. 2. Waktu. 3. Sentuhan fisik. 4. Pelayanan. 5. Hadiah. Hafalinnya nggak usah berurut, nggak apa-apa ya Bu. Boleh ditukar-tukar. Ya, iya, itu 5. Nah, ini. Yang pertama nih bahasa kasih pujian. Siapa yang sudah apa istilahnya? Sudah tahu kalau suaminya bahasa kasihnya pujian? Ada? Ya? Ada? Jadi buat teman-teman yang baru hadir, bahasa kasih itu ada 5. Dia ibarat baterai, ada gambar baterai dulu situ. Ya, loncat dulu sebentar. Dia ibarat baterai yang ada di otak kita. Ya, ada baterainya. 5. Ada yang 5 itu pasti semuanya senang. Sentuhan fisik semua senang kan? Senang. Dipuji semua senang? Senang. Dilayani semua senang? Senang. Kemudian pelayanan semua senang dilayani? Iya kan? Hadiah senang dikasih hadiah? Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya?
Waktu itu guru saya Bapak Adi Gunawan, dia seorang hipnoterapis klinis ya. Dia ingatkan saya bahwa baterai kasih itu ada 5. Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Seorang bayi ya, 5-5-nya itu harus diisi awalnya sejak dia lahir sampai umur 3 tahun. Harus diisi semuanya. Ya, harus diisi. Ya. Sifatnya tuh diisinya setiap hari. Persis nge-charge kita punya handphone, atau kalau ada baterai listrik yang di-charge kan bisa di-charge ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak kita udah guling-gulingan dikasih tahu nggak ngerti, berarti ya baterainya nggak ke-charge itu. Ada 5 salah satunya nggak ke-charge. Karena kalau dari bayi harus 5-5-nya di-charge. Ya, harus dikasih pujian, sentuhan fisik, harus kasih pelayanan juga, ya. Harus kasih apa lagi? Hadiah juga. Harus kasih apa lagi? Waktu. Nah itu baik. Kapan itu kita lalai? Ya, hati-hati. Sewaktu remaja dia punya penyimpangan, termasuk pakai narkoba. Ya, termasuk pakai narkoba. Oke? Nah sekarang yang mumpung yang anaknya masih kecil dan masih sampai umur 3 tahun, perhatikan baik-baik baterai kasih ini dan harus di-charge setiap hari 5-5-nya. Nah, dia ada di sini soalnya, di kuning ini baterainya. Nanti dia jalan listriknya ke bawah nih, sehingga membuat orang ini berperilaku yang lurus, yang benar, baik dan pantas. Kenapa di-charge? Ada lagi istilah mereka tangki kasih. Tangkinya tuh di mana ya? Di sini di otak. Kalau nggak pernah di-charge, tangkinya tuh kosong. Ya, nah. Setelah 3 tahun bagaimana Bu Aisyah? Setelah 3 tahun, ya, baterainya 5-5-nya nggak usah di-charge. Apa? Karena susunan baterai begini nih. Kalau pernah belajar fisika dulu, ya, siapa yang kabur ke kantin kalau belajar fisika? Nih baterai ini begini susunannya nih, ya, rangkaiannya begini. Itu yang kita charge cuman di ujung sini nih, yang utama, sama di ujung sini. Kalau itu 2 di-charge, maka 5-5-nya terisi. Tapi kalau waktu masih bayi sampai umur 3 tahun, harus diisi dulu semuanya. Sampai sini bisa sepakat ya? Nah, kalau udah 3 tahun, itu isi 2 saja, 1 dan 2. Dari 5 ini, ya, perhatikan, karena hanya bisa diperhatikan. Kita nggak bisa tanya sama anak kita yang umur 3 tahun, nah, bahasa kasih utamamu apa? Nah, nggak bisa. Satu-satunya adalah memperhatikan. Ya. Ada anak yang kalau dipuji gembira banget dan pasti dia kerjakan semua yang apa kita suruh. Iya kan? Ada anak yang minta waktu, main bareng gitu. Ya berarti dia bahasa kasihnya waktu. Ada yang anak sentuhan fisik, paling gampang sentuhan fisik. Setiap datang pasti meluk kita atau desel-desel badannya. Yeah. Yang bahaya kalau ibunya bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik yang utama. Begini-gini badannya ibunya apa sih? Ini bahaya nih. Makanya harus belajar kita ya. Ada anak ya senang banget pelayanan. Cepet kita ambilin makannya cepet, ambilin minumnya cepet. Berarti dia bahasa kasihnya pelayanan. Ya. Ada anak kalau menerima hadiah, hadiahnya itu disimpan. Dia tahu persis ini ibuku kasih. Ya. Kapan? Ya. 17 Agustus 2015 misalnya gitu. Ada yang begitu. Berarti bahasa kasih dia hadiah. Ya. Nah sekarang Bu Aisyah, kalau suami bagaimana? Suami bagaimana? Perhatikan perilaku dia setiap hari di awal-awal pernikahan atau bahkan sebelum pernikahan. Ada cerita begini. Si laki-laki selalu datang ke rumahnya perempuan, ya, dan dia selalu membantu calon istrinya itu ya bebenah ruang tamu. Bahkan kalau ada habis makan keluarga bersama kan dia jajak makan, ada dia, ada calonnya, ada calon mertuanya 2 dan calon adik-adik iparnya. 7 orang. Yang nyuci piring yang perempuan ini, tapi dia selalu bantu. Dia selalu bantu. Ya, selalu bantu.
ini kita sudah harus berpikir, kok dia sering bantuin aku bebenah ya? Gitu. Nah, pada saat berumah tangga, si laki-laki ini yang menjadi suami, ya, sudah tidak pernah lagi membantu untuk urusan-urusan rumah tangga, dan dia minta istrinya lakukan itu. Lakukan itu. Istrinya berpikir, dulu kok dia yang melakukan itu? Akhirnya si istri merasa, kamu kok bikin aku jadi budak gitu. Tetapi menurut suami bukan begitu. Ya, itu pekerjaan kamu gitu. Tapi kamu waktu saya belum nikah kan kamu bantuin saya melulu. Nah, setelah belajar tentang bahasa kasih, barulah difahami bahwa suaminya di kisah ini, karena waktu di awal pernikahan dia selalu membantu, rupanya dia ingin mencontohkan begini loh, untuk melayani saya nanti. Maka dia itu berarti bahasa kasihnya pelayanan. Gitu. Makanya si suami akan sangat cinta sama istrinya kalau istrinya itu rajin bebenah, masakin dia, ya, kemudian semua diurus anaknya, begitu. Itu berarti bahasa kasih utamanya pelayanan, utama pelayanan. Ada lagi cerita kasus yang lain, ya. Teman-teman mungkin ada yang WA saya mungkin di HP, saya minta maaf belum dibales semua karena rusak 1 bulan. Nah, tetapi waktu 2 hari kemarin sudah bagus, sudah aktif, saya perhatikan hampir semua bertanya tentang bahasa kasih dan memberikan contoh-contohnya. Jadi saya cerita di contoh-contoh ya, tanpa sebut nama ya. Baik. Jadi ada lagi yang cerita begini, Bu Aisyah, saya tuh udah layanin suami, semua yang masak saya, nyetrika baju saya, nyuci saya, anak-anak semua. Tapi kok dia merasa saya tidak mencintai dia, gitu ya. Tetapi setelah saya belajar tentang bahasa kasih, waktu di Rumil dia bilang, saya baru paham bahwa dia selalu bilang gini, kamu gak usah masak lah, buang waktu, udahlah kalau ada sama saya duduklah dekat saya sini. Ya, kalau perlu kalau saya datang nggak usah lah masak, sudahlah duduk sama, kita pergi ke kamar, gitu. Dan dia selalu dia bilang sama saya gini di dalam chatting WA-nya, dan suami saya selalu setiap ngomong selalu saya ingin diraih, ingin dipeluk gitu. Saya baru paham berarti bahasa kasih utama suami saya adalah sentuhan fisik, bukan pelayanan. Jadi nggak semua laki-laki, nggak semua suami ya merasa dicintai kalau dicucikan bajunya, dimasakkan makanannya, nggak semua, nggak semua. Kecuali memang bahasa kasih utamanya pelayanan. Nah, dia senang tuh, ya. Sampai sini bisa paham? Makanya kita cek segera. Caranya itu tadi, apa yang sering dilakukan di awal-awal. Nah, cuman sulitnya yang sudah 25 tahun ke atas menikahnya, apa yang dia bilang lakukannya? Wali aku lupa apa. Ini yang baru 1 tahun 2 tahun, bersyukurlah ya. Yang 5 tahun 10 tahun saya aja lupa. Udah 27 tahun, dia 28 tahun, apa ya. Nah, kalau begitu apa kalau lupa? Sekarang lihat kesehariannya. Lihat kesehariannya. Tidak semua laki-laki, coba kayak lagu. Tidak semua suami ya selalu ngomong sama istrinya, dia peluk istrinya gini, nggak semua kan? Tetapi kalau ada suami, hampir setiap hari, bahkan setiap dia bicara dia beginikan istrinya, itu jelas bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik. Jelas. Yang bersyukur itu kalau suami istri bahasa kasih utamanya sama, itu enak banget. Sayangnya dulu waktu mau dilamar belum belajar bahasa kasih. Kalau udah belajar saya bikin pengumuman. Barang siapa yang bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, maka itu akan jadi calon utama. Supaya nggak bertengkar gara-gara ini. Ya. Sayangnya tidak bisa diulang. Karena ada cinta sejati. Ya, karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kecuali salah satunya ada sesuatu yang tidak di luar kendali manusia. Ya,
Ada cinta sejati itu tuh yang mau kita raih, ya. Itu. Nah, ini. Ada cerita lagi. Kayaknya bisa paham lewat cerita kali ya. Ya. Istrinya gini. Istri ya sekarang ya. Bu Aisyah, saya tuh ya, ini istri baik banget nih, pinter masak, pinter jahit, pinter bebenah ya. Saya sudah layani suami saya semuanya seperti itu, ya. Tetapi kok saya, ganti ya, saya kok ngerasa suami saya tidak mencintai saya. Dia merasa suaminya tidak mencintainya. Nah, gitu. Terus gimana? Tapi waktu ada topik, ini bukan Jamaah Rumil, cuman dia ngikutin di YouTube Rumil, ya, tentang bahasa kasih, ya. Terus saya ajak suami saya dengar YouTube itu. Ya, kebetulan suaminya juga sebelum-sebelumnya suka dengar kajian-kajian kita di Rumil gitu. Tapi terus dia nggak komentar, Bu Aisyah. Dia sambil lalu saya sudah dengar, selesai dengar. Yang terjadi adalah keesokan harinya dia datang bawa bunga buat saya. Saya tuh langsung ngerasa gitu. Dia pakai emoticon muka malu gitu. Malu, jangan apa malu-maluin. Oh gitu. Ya Bu Aisyah, dia pernah lakukan itu sebelum kami menikah. Oh, dia sudah 7 tahun menikah, tapi 7 tahun sudah tidak pernah melakukan itu. Tapi sewaktu dia bawa bunga itu, saya aduh katanya. Ya, oke. Terus Bu Aisyah, besoknya lagi dia bawa martabak, Bu Aisyah. Padahal selama ini dia selalu suruh saya masak. Sebelum dia bawa martabak, dia telepon sama saya, kamu gak usah terlalu banyak masak, saya bawain martabak. Itu saya gembira sekali. Ini kata istrinya, ya, saya gembira sekali. Terus luar biasanya lagi, keesokan harinya, ya, di dompet saya ada tulisan dari dia bahwa aku cinta padamu. Padahal menurut YouTube Bu Aisyah, laki-laki sulit mengatakan aku cinta padamu. Itu dasarnya Bu. Kalau udah bisa berarti keren banget. Paham ya Bu? Siapa yang merasa suaminya tidak pernah bilang aku cinta padamu? Itu lazim. Itu wajar. Dulu saya pernah bilang nggak dosa dia. Tetapi kalau kita udah tahu dasarnya begitu, kemudian dia mengatakan aku cinta padamu, itu keren banget. Harus sujud syukur. Sebagai seorang laki-laki yang tidak ada program untuk bilang aku cinta padamu dan dia lakukan itu, tentu dia belajar tentang perilakunya Rasulullah SAW terhadap istrinya. Maka harus sujud syukur. Maka dia gembira banget. Bu Aisyah, terus saya bilang, apa respon ibu? Chattingnya berlanjut ya. Saya gemetar. Aduh. Kembali ke asmara, ya. Terus dan dia melakukan itu hampir 2 minggu. Setiap hari kejutan. Mulai dari coklat kah, mulai dari kembang, bahkan kadang-kadang kembang yang dipetik di jalanan. Ya. Tapi ada tulisannya, kadang, gitu. Sekarang setelah ibu seperti itu, saya bilang, ibu tahu nggak kira-kira bahasa kasih utama ibu apa? Iya Bu Aisyah, hadiah. Wow. Jadi gimana perasaan ibu? Jadi mau ganti suami? Enggak Bu Aisyah. Nah sekarang itu tuh ini ya, WA-nya tuh sangat beruntung pas saya HP 2 hari yang lalu bener, dia ada di awal. Itu terbaru, yang lain udah di bawah. Sabar ya. Satu-satu baru saya. Tapi jadi panjang karena malam dia rupanya dia lihat saya online, dia cerita lagi. Terus saya tanya, sekarang kira-kira suami ibu bahasa kasih utamanya apa? Saya sih kemarin tanya sama dia, kamu merasa aku cintai nggak? Oh sangat, kata dia. Dari awal pernikahan saya merasa kamu cinta sama saya. Kenapa? Ya karena kamu cucikan baju saya, setrikakan baju saya, masakan makanan saya, urusi anak-anak saya. Setiap saya datang kamu ada.
Jadi si suami karena bahasa kasihnya apa coba itu? Pelayanan, dan istri melakukan mungkin tanpa sengaja karena dia pikir ibunya begitu sama bapaknya. Jadi dia lakukan itu. Si suami dari awal selama 7 tahun merasa dicintai. Si istri karena bahasa kasih utamanya bukan pelayanan, dia merasa tidak dicintai. Kalau suami nggak merasa begitu, dia merasa istri saya cinta sama saya. Makanya pada saat dia pernah marah, suaminya bingung. Saya apa lagi? Saya cinta kok sama kamu, dan saya tahu kamu cinta sama saya, gitu. Karena buat suami terpenuhi nggak? Terpenuhi. Padahal si istri melakukannya karena rutinitas saja dan dia lihat contoh orang tuanya. Memang kalau si suami pelayanan, ya, istri karena kita belajar dari kecil kalau lihat ibu kita layani bapak kita lakukan itu kan, makanya dia terpenuhi. Tetapi si istri rupanya bahasa kasih utamanya bukan pelayanan. Itu dia rasa hampa 7 tahun. Makanya dia berterima kasih sama Rumil, share ilmu ini. Dan dia juga orang yang selalu ngajak suaminya untuk melihat gitu. Yang saya heran, Bu Aisyah, suami saya waktu itu dia tidak peduli, misalnya tidak peduli, dia habis itu ya udah cuek aja. Ya itulah laki-laki. Jangan juga ngajak suami nonton video terus papa ngerti kan, nggak usah gitu. Masa suami digituin, paham, nggak usah. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Kan asik kan? Kayak dia kaget besok paginya dapat bunga mawar. Keren kan? Iya. Paham sampai sini ya? Iya ya. Karena tidak semua juga seorang istri bahasa kasihnya pelayanan. Ya dia ada terima hadiah. Ciri-cirinya apa? Setiap ada yang diberikan hadiah oleh suaminya dia simpan baik-baik. Termasuk cincin perkawinan. Bahkan selalu sering ditaruh. Saya ketahuan kan? Bukan bahasa kasih hadiah. Karena tangan saya sudah bengkak. Cincinnya nggak masuk. Itu alasan. Seandainya saya bahasa kasih saya hadiah, pasti saya usahakan cincin itu digedein. Yang dari ring lingkaran 17 jadi 21. Biarin tipis-tipis deh. Cuman saya baru menyadari bahwa bahasa kasih utama saya bukan hadiah. Gitu, sentuhan fisik. Ditepok-tepok gini aja udah seneng banget. Ya Allah, udah kayak udah meloncat. Bu Isa, gitu kan. Gitu. Kenapa? Ngecharge ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus temukan bahasa kasih utama. Ya, karena yang paling gampang dia menemukan bahasa kasih utama. Nah, kemudian kita menemukan lagi yang kita kemarin belajar apa? Bahasa kasih yang keduanya. Jadi dari 5 ini ada 2. Kenapa? Batu baterainya dicas ujung sama ujung. Yang lain pasti kena charge. Sampai sini sepakat dulu? Kita semua seneng kok didukung, dipuji. Tapi ada istri gak suka loh dipuji. Mama cantik deh, pansip. Bukannya gitu, pansip. Gitu. Kalau ada istri yang kayak gitu, berarti bahasa kasih utamanya bukan pujian. Bukan pujian. Karena kalau ada yang bahasa kasih utamanya pujian, ya, kamu cantik ya. Allahu Akbar. Masya Allah, ya Allah, ya makasih banget. Itu bahasa kasihnya pujian. Ada gitu. Ada istri dikasih hadiah sama bawain sesuatu sama suami cuma gini doang. Oh ya, itu berarti bukan hadiah. Ya. Ada istri pas dipeluk suaminya, geli tahu. Berarti bukan sentuhan fisik. Ya, ada istri, mama, kamu nggak usah ke Rumil ya, temani aku hari ini sampai sore. Berarti bukan waktu. Ya, saya juga bahasa kasih utama bukan waktu. Jadi suami mau keluar kota 3 hari, saya keluar 3 hari, itu tidak jadi masalah. Saya ditinggal suami agak lama, saya tidak merasa ya dia tidak mencintai saya, enggak. Yang saya butuh 2 memang, ya, sentuhan fisik dan saya suka dipuji. Suami saya udah mulai paham tuh.
Tapi pujiannya unik. Suatu ketika saya udah pakai baju begini nih, kayak gini. Dia pujinya begini. Saya kalau lihat kamu kayak gitu, kayaknya kamu sudah siap kerja. Hah? Muji tapi ada nuansa pelayanannya. Karena suami saya pelayanan. Ya, dia seneng banget kalau dia pulang kantor, dia lihat saya bebenah. Seneng banget. Apalagi bebenah barang-barangnya. Wow, dilap-lap itu barangnya. Dia senang banget. Dia merasa ya saya mencintainya gitu. Bayangin cuman karena begitu. Ya. Cuman selama ini karena kami beda bahasa kasihnya, jadi merasa gitu. Ya, merasa dia tidak sayang sama aku. Sampai sini bisa sepakat ya. Jadi cinta sejati itu dia ada baterainya. Ya. Dan kita harus temui baterai ujung sama ujung. Terus di charge-nya bagaimana?